Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara membuat animasi peta seperti ini menggunakan Blender ya. Jadi nantinya kita akan mendownload gambar peta yang sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam Blender dan kita bisa bikin animasinya seperti ini. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya dengan mendownload gambarnya ya. Nah, untuk mendownload gambar peta kita bisa pergi ke Google My Maps ya. Kita bisa cari My Maps di internet. Kemudian kita bisa klik di sini ya. Pilih My Maps, kemudian klik mulai. Kemudian kita buat peta baru dan kita bisa tentukan lokasi peta yang mau kita download ya. Misalkan saya mau ke mana ya enaknya? Mungkin di sini ya. Nah, mungkin di sekitar sini dan kita bisa tentukan ya. Kalau kalian mau, kalian bisa cari di sini ya lokasi yang kalian inginkan. Kemudian kalau sudah, kita bisa download lokasi ini atau kita juga bisa mengatur tampilannya ya. Di sini kita bisa mengatur tampilannya yang ini atau yang lainnya ya. Kita bisa coba-coba tampilan yang cocok dengan yang kita inginkan ya. Misalkan kalau kalian mau tulisannya nanti dibuat belakangan, kalian bisa pilih yang nggak ada tulisannya seperti ini ya. Tapi saya mau yang ini saja karena ada tulisannya. Yang ini saja deh. Ada tulisan jalannya. Kemudian kalau sudah, kita bisa simpan dengan cara klik di sini dan kita pilih cetak peta. Dan kita tentukan ukurannya yang A3 ya, karena itu cukup besar dan kita nanti bisa zoom kalau kita mau. Dan kita pilih orientasinya adalah landscape dan jenis keluarannya gambar. Kita klik cetak, maka dia nanti akan terbuka gambarnya. Nah, kalau kita mau ngeprint atau kita mau cetak, kita bisa klik print, tapi karena kita mau menyimpan, kita klik cancel saja ya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik save as, dan kita ganti namanya menjadi peta, dan kita tentukan lokasinya seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa tutup, dan kita siap buat bikin animasinya. Jadi kita buka Blender terlebih dahulu ya. Nah, kita akan membuat dengan layout 2D animation ya. Jadi kita klik 2D animation. Kemudian kita bisa memasukkan gambar yang tadi ya, gambar peta yang tadi. Nah, untuk memasukkan kita pergi ke object mode ya, klik di sini dan kita klik object mode. Buat memasukkan gambar ke Blender dalam bentuk plane, kita perlu mengaktifkan add-on terlebih dahulu ya. Jadi kita klik edit, klik preferences, dan pada add-ons kita cari image ini ya, image import images as plane. Ini kita centang terlebih dahulu. Kalau sudah kita centang, kita tutup dan kita buka object mode dan kita klik add images as plane. Dan kita cari gambar yang sudah kita download tadi. Gambar yang ini ya, kita klik 2 kali buat membuka. Nah, gambarnya sudah masuk ya. Kemudian kita bisa perbesar dengan cara tekan S di keyboard seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan path atau jalannya ya. Untuk itu kita bisa klik add curve dan kita pilih path. Nah, kalau kalian lihat di tengah-tengah sini ada sebuah garis, ini adalah path atau jalannya nanti ya. Untuk mengeditnya kita pergi ke edit mode dan kita edit deh. Caranya kita tentukan bagian yang kiri dulu ya. Bagian yang kiri terlebih dahulu kita tentukan lokasi awalnya, misalkan di sini lokasi awalnya. Kemudian titik yang kedua kita pindah ke sini. Ngomong-ngomong cara pindahnya tekan G ya. Kita seleksi terlebih dahulu, kita tekan G, kemudian kita pindah. Kita seleksi, tekan G dan pindah.
seperti ini. Kemudian kita edit biar lebih bagus. Tekan S buat memperkecil seperti ini ya. Nah, kalau kurang garisnya kita tekan E ya. Kita bisa tekan E, maka dia akan tambah garisnya seperti ini. Tekan E, misalkan dia belok ke kiri seperti ini, dia belok, kemudian misalkan lokasinya sudah sampai di sini. Kalau sudah, kita kembali ke object mode, dan selanjutnya kita bisa menentukan objek mobilnya ya, atau kendaraannya. Untuk menambahkannya, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya, tapi kita bisa mencari gambar mobil terlebih dahulu. Kalian bisa bikin gambar mobil sendiri kalau kamu mau. Misalkan saya ingin gambar yang ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan gambarnya ya, tapi kalau kalian belum, kalian bisa cari di internet atau gambar sendiri. Ngomong-ngomong, ini gambarnya saya sudah hapus bagian bawahnya dan backgroundnya sudah saya bersihkan atau hilangkan. Seperti itu, gambarnya sudah saya siapkan dari kemarin sih sebenarnya. Kalau sudah, kita masukkan gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambarnya, kita bisa klik Add, Image, dan Images as Planes. Dan kita tentukan lokasi gambar yang sudah kita buat atau kita download. Ini ya, kemudian kita klik 2 kali buat memasukkannya. Nah, kita mau gambarnya nanti bergerak mengikuti garis ini ya. Nah, kalau sudah, kita klik gambar mobilnya. Nah, kok nggak bisa gambar mobilnya kita klik, itu karena terlalu mepet ya dengan petanya. Jadi kita klik petanya terlebih dahulu di sini, kemudian kita sembunyikan ya. Kita klik di sini buat menyembunyikan. Kemudian kita bisa klik mobilnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke kamera dan kita bisa klik ini, Object Properties, dan kita buka Relations. Kemudian parentnya ini kita ganti menjadi Object Path atau garis yang sudah kita buat tadi seperti ini. Nanti dia akan nempel dengan garis yang sudah kita buat seperti ini ya. Nah, buat menganimasikannya, kita bisa klik garisnya terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke sini, Object Data Properties. Kemudian kita centang Path Animation, ini pastikan sudah dicentang kemudian dibuka ya. Nah, ini kalau kita animasikan nanti dia akan bergerak sesuai dengan garisnya ya. Tapi kita perlu centang follow ini buat bikin dia menghadap ke garis yang sesuai seperti ini ya. Tapi seandainya kita klik, dia kok malah seperti ini, itu karena bagian depannya ini ternyata adalah bagian sampingnya. Gimana ya cara menjelaskannya? Pokoknya kita perlu putar terlebih dahulu biar dia sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kita klik dulu gambar mobilnya, kemudian kita pergi ke edit mode dan kita tekan A buat menyeleksi semuanya. Kita putar deh, tekan R, X 90. Kemudian kita pergi ke top view ya, tekan Z di sini dan kita tekan R. Kemudian kita putar sampai dia jadi garis lurus seperti ini, sampai sama dengan garisnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke kamera dan kita putar deh biar dia sesuai dengan jalannya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke object mode dan kita klik ini. Nah, nanti dia akan berjalan sesuai dengan jalan ini seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menganimasikannya ya. Caranya kita buat keyframe terlebih dahulu ya. Untuk itu kita bisa pergi ke dropsheet, kita klik di sini dan pilih dropsheet. Kemudian kita klik titik di sini buat menambahkan keyframe. Kemudian kita tentukan panjang durasinya nanti. Misalkan dia berhenti di sini, kemudian kita tambahkan ya, kita seret ke kanan sampai dia berhenti di lokasi ini. Kemudian
dia otomatis akan terbentuk keyframe ya. Kalau belum, kalian bisa tekan I atau klik titiknya sampai bisa muncul keyframe di sini. Nanti dia akan berjalan deh. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengubah interpolationnya menjadi linear ya. Kita bisa tekan A buat menyeleksi kedua keyframe, kemudian kita tekan T dan kita pilih linear, maka nanti pergerakannya akan linear seperti ini. Kalau kita mau memperlambat mobilnya, kita bisa tarik keyframe yang akhir ke belakang seperti ini, maka dia nanti akan lebih lambat pergerakan mobilnya. Seperti itu ya. Misalkan dia berhenti di frame 240 seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat objek grease pencil buat menjadi garisnya ya. Jadi kita bisa tampilkan kembali petanya seperti ini, kemudian kita klik stroke ya. Stroke ini objek grease pencil yang sudah kita buat. Kalau belum punya, kita bisa klik add, kemudian grease pencil blank, nanti akan terbuat objek grease pencil baru, tapi kita gunakan saja yang ini ya, yang sudah ada sejak tadi. Nah, kita gambar saja garis sesuai dengan jalan yang ini ya. Kita pergi ke draw mode dan kita gunakan ini, polyline. Kemudian kita ubah warna solid ini menjadi warna biru atau warna apa saja yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan warna biru seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan strength-nya menjadi 1 biar warnanya lebih pekat. Kita bisa sembunyikan mobilnya kalau kita mau. Ya, ini mobilnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian kita gambar. Ngomong-ngomong, kita pertebal dulu ya. Ini radiusnya kita pertebal menjadi 32 mungkin. Kurang deng, 64. Iya, 64 sudah cukup. Kita tarik garis di sini, kemudian kita klik, kita bikin garis lagi, kemudian kita bikin garis lagi, kita klik lagi seperti ini ya. Kalau sudah, kita tekan enter di keyboard. Kita bisa mengedit garis ini dengan cara pergi ke edit mode dan kita pilih yang ini, select mode. Kemudian kita bisa geser-geser deh biar lokasinya sesuai. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan subdivide ya, subdivision, biar titik-titiknya ini ada banyak ya, biar animasinya nanti makin mulus. Caranya kita seleksi dulu garisnya ini, klik kanan dan pilih subdivide. Yang ini juga ya, subdivide. Kita lakukan kembali biar garisnya ini makin rapat. Pokoknya biar makin rapat lagi ya. Mungkin segini sudah cukup ya, atau terlalu banyak, kita tidak tahu. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat animasinya. Ngomong-ngomong, saya bikin kesalahan ya. Seharusnya tadi saya menggambar garis ini pada frame pertama atau frame yang awal di sini, tapi saya malah menggambar di frame 25. Karena saya bikin kesalahan, jadi pada awal-awal ini dia tidak ada ya. Dia baru muncul di frame 25. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa klik keyframe di sini dan kita tekan G dan kita seret saja ke sini seperti ini. Nah, kalau nggak muncul, kalian bisa pergi ke grease pencil ya, maka nanti keyframe-nya akan muncul. Nah, kalau sudah diperbaiki kesalahannya tadi, kita bisa menambahkan animasinya deh. Nah, untuk itu kita pergi ke sini, modifier properties, dan kita bisa klik add modifier dan pilih build. Maka dia nanti akan terbentuk animasinya seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa lihat animasinya sudah berjalan, tapi dia tidak mengikuti. Nah, kita bisa mengatur transisinya dari grow menjadi shrink, maka dia akan terbalik seperti ini ya.
atau sebaliknya vanish seperti ini. Tapi saya mau animasinya ini mengikuti mobil ya di belakangnya. Nah, untuk itu kita bisa mengatur objeknya ini menjadi objek mobil yang ini. Nah, kita klik di sini dan kita pilih New Project 3. Ini adalah nama mobil kita ya, karena saya tadi belum mengganti nama mobilnya. Kemudian kita ganti transisinya menjadi shrink, maka dia nanti akan berjalan sesuai dengan pergerakan mobilnya, tapi mobilnya kok malah hilang. Untuk itu kita duplikat dulu mobilnya sebelum melakukan itu. Kita klik mobilnya, kita tekan Shift D, kemudian klik kanan. Maka nanti dia akan punya terbentuk dua ya. Kemudian kita klik kembali stroke ini, objek grease pencil ini, kemudian objeknya kita ganti menjadi ini, dan ini menjadi shrink. Nah, kemudian frame-nya ini kita ganti menjadi 240 ya, karena itu adalah end frame-nya tadi. Maka dia nanti akan bergerak sesuai dengan mobilnya. Tadi saya sudah memperkecil gambar mobilnya, by the way. Sayangnya kalau kita mau mobilnya ini ada di depan garis biru ini, dia nggak bisa ya, karena saya nggak tahu caranya ya. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya. Karena misalkan saya mau dia ada di depannya, mobilnya ini ada di depan gambar ya. Nah, dia nggak bisa tuh. Saya render, dia tetap berada di belakang garis ini, garis objek grease pencil ini. Nah, saya nggak tahu solusi yang bagus buat memperbaiki ini, tapi saya punya solusi yang ribet yang mungkin sebenarnya bisa kita kerjakan. Dan saya mau menjalankan solusi itu ya. Tapi sebelumnya saya mau bikin di sini sebuah titik ya, atau nggak tahu namanya apa. Saya cari deh di flat, di flat icon. Kemudian destination. Oh, ini deh. Ini saya mau download dan saya taruh di sini sebagai tujuannya ya, atau destinationnya. Nah, sudah disimpan ya. Saya tambahkan, pergi ke object mode, klik Shift E, image as plane, kemudian klik ini dan kita tentukan di sini seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya mau menganimasikan kameranya ya. Jadi saya buka jendela baru di sini. Saya tarik, kemudian saya klik kameranya dan saya perdekat. Saya deketin deh. Seperti ini. Kemudian saya mau nanti dia bergerak mengikuti gambarnya ini, mengikuti mobilnya. Jadi kita putar terlebih dahulu kameranya, tekan R, diputar, kemudian kita perdekat, kita putar seperti ini. Ini nggak wajib ya, tapi kalian bisa mencobanya. Kemudian kita klik kameranya, kemudian sambil tekan Shift kita tekan mobilnya, kemudian tekan Ctrl P dan pilih objek. Maka dia nanti akan berputar sesuai dengan mobilnya. Ini dia diputar deh ternyata, karena seperti ini. Dan untuk mengatur biar gambar grease pencilnya ini berada di belakang mobilnya, saya mau menyembunyikan dulu ya. Kita sembunyikan dulu gambar mobilnya. Yang mana ya mobilnya? Oh, yang ini. Yang ini kita sembunyikan. Kemudian yang ini juga kita klik disable render. Dan kita tambahkan scene baru. Klik di sini new scene.
full copy. Nah, yang full copy ini, yang scene 1.001 ini, mobilnya kita tampilkan. Yang mana ya mobilnya? Ini mobilnya kita tampilkan, tapi yang lain kita sembunyikan. Termasuk petanya kita sembunyikan. Seperti ini, stroke-nya juga kita sembunyikan. Jadi kita punya dua, yang satu yang nggak ada mobilnya, yang satu ada mobilnya tapi yang lain nggak ada. Kemudian kita bisa tumpuk kedua scene ini, kita tambahkan scene baru, new. Kemudian kita pergi ke video editing, kemudian kita tekan shift A, kemudian kita klik scene yang bawah ini ya, yang cuma garisnya doang, kemudian yang scene lagi yang scene 001 yang ini, kemudian kalau kita render ada masalah baru ya. Masalahnya adalah dia tidak transparan, jadi belakangnya tidak terlihat. Untuk itu kita bisa memperbaikinya. Kita pergi ke scene yang ada mobilnya, yang scene 1. Yang scene 2 ternyata. Yang scene ini. Kemudian kita pergi ke sini. Kemudian kita klik film, kita centang transparan. Dengan begitu kalau kita kembali ke sini, ke video editing, kita klik render image, maka dia akan menjadi transparan seperti ini, sehingga gambarnya akan tembus seperti ini. Tapi warnanya kok jadi kusam seperti ini. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa pergi ke render properties, kemudian kita scroll ke bawah. Pada color management ini kita buka dan kita ganti view transformnya menjadi standard. Kemudian kita render lagi, maka dia nanti warnanya tidak kusam seperti ini. Nah, sudah jadi deh animasinya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung render videonya ya. Untuk merender videonya kita tentukan dulu outputnya. Kita klik di sini output properties, kemudian kita tentukan lokasinya, klik di sini ya. Kemudian misalkan saya simpan di video dan kita ubah namanya menjadi animasi peta. Kemudian pada file format kita ubah menjadi FFmpeg, dan encodingnya kita bisa ganti menjadi MP4. Video codecnya H24 mungkin ya. Kita tentukan audionya no audio karena nggak ada suaranya. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik render dan pilih render animation. Nah, kita tunggu sampai rendernya selesai. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.